Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam Suara Gembala. Masih melanjutkan apa yang saya sharingkan di hari Rabu yang lalu. Bagaimana kita mengelola keuangan. Bapak Ibu Saudara, masalah uang adalah masalah yang sangat penting, yang agak jarang dibicarakan. Karena banyak orang berpikir uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Hari ini saya mau kasih tahu bahwa kalau saudara, Bapak Ibu yang ada yang merasa uang adalah akar dari segala kejahatan dan saudara tidak perlu uang, uangnya boleh kirim ke saya Bapak Ibu ya. Alkitab mengajarkan bahwa cinta akan uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Uang itu sendiri netral, dia bisa bagus, bisa tidak bagus. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau kembali mengingatkan kepada kita apa yang Tuhan ajarkan bahwa uang atau mamon itu adalah hamba yang baik, tetapi seorang tuan yang sangat jahat. Oleh sebab itu, bagaimana firman Tuhan katakan, kita harus mengelola uang ini dengan benar. Seperti firman Tuhan katakan di Lukas 16, ayatnya yang ke-13, dikatakan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Firman ini menjelaskan sangat jelas kepada kita. Allah membandingkan kehidupannya dirinya hanya dengan Mamon. Karena ternyata manusia sangat gampang dipengaruhi oleh Mamon. Kita mengelola Mamon. Apakah kita menjadikan Mamon sebagai tuan atau dia sebagai hamba? Dan Tuhan kita adalah Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di beberapa hari yang lalu saya menyampaikan ada 3 hal. Saya ingin mengupas dari yang pertama, yaitu seorang yang setia dalam mengelola keuangan adalah seorang yang tidak konsumtif. Sejak saya sampaikan berita ini, ada beberapa orang yang mulai menelpon saya. Yang tidak konsumtif itu seperti apa? Beli mobil itu konsumtif atau tidak? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan di sini, waktu kita memutuskan membeli mobil, ada pertimbangan-pertimbangan, ada perencanaan-perencanaan yang kita buat. Ada satu perkataan bijaksana mengatakan, kita harus merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Dikatakan, if we fail to plan, we plan to fail. Kalau kita gagal merencanakan, artinya kita sedang merencanakan kegagalan. Jadi beli mobil itu konsumtif atau tidak? Beli mobil itu Bapak Ibu Saudara, saudara mesti hitung-hitung. Kalau saudara pikir, waduh kalau saya naik kendaraan umum, biayanya berapa, waktunya berapa lama, waduh saya akan boros sekali, berapa yang saya habiskan untuk biaya saya naik kendaraan umum. Dan kalau saudara punya kemampuan untuk membeli mobil yang secocoknya, yang sepantasnya untuk Bapak Ibu pakai, silakan. Itu berarti bukan konsumtif. Konsumtif itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati kita sendiri. Keinginan kita lewat ke mall, kita lihat, wah ada handphone baru yang bagus, pengen beli. Padahal fungsinya mungkin sama aja. Handphone kita yang lama masih bagus, tapi kita kepengen mau ganti yang baru. Nah seperti kita beli mobil, kita harus hitung-hitung. Saya mesti beli mobil dengan harga yang berapa, sesuai dengan kebutuhan saya berapa. Nah inilah yang kita mengatur bagaimana kita menjadi orang yang tidak konsumtif. Kalau Bapak Ibu tahu, orang-orang di China, mereka adalah orang-orang yang produktif, saya katakan. Kenapa? Tatkala mereka pergi ke mall, atau mereka ke pusat perbelanjaan, mereka melihat AC. Mereka langsung bukan pengen beli AC, tapi mereka berpikir, gimana caranya ya saya buat AC ini dengan cara yang lebih murah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara melihat bagaimana China bisa memproduksi barang-barang elektronik yang dulu kita beli dengan harga yang mahal, ternyata mereka bisa buat dengan harga yang sangat murah. Karena mereka punya pemikiran produktif, bukan konsumtif. Kita sebagai anak-anak Tuhan, salah satu cara untuk menguji kita kelola keuangan dengan baik, apakah kita menggunakan uang dengan benar? Bagaimana kita menjadi orang yang tidak konsumtif, tidak membeli barang hanya karena kita senang,
hanya karena wah ini bagus, tetangga saya punya, saya juga mesti punya. Sangat sulit juga dibedakan. Kalau saudara punya uang memang sudah banyak, saudara pengen beli mobil yang bagus, gak apa-apa juga selama Bapak Ibu Saudara sudah mempunyai uang yang cukup, aset saudara sudah cukup banyak, saudara mau beli mobil yang mahal, silahkan, tidak menjadi masalah. Tetapi yang menjadi masalah kalau kita membeli barang yang konsumtif, apalagi dengan cara mencicil. Dan mencicilnya juga dengan kita tidak tahu penghasilan kita bisa bayar atau tidak. Itu sangat bahaya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar menjadi seorang yang setia di dalam mengelola keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita menjadi orang-orang yang produktif, tidak konsumtif. Kita membeli barang sesuai apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena Tuhan Allah, Dia Jehovah Jireh, Dia akan memberikan kecukupan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan akan menyediakannya buat kita semua. Haleluya, semoga ini menjadi berkat Bapak Ibu Saudara. Sebelum nanti saya akan lanjutkan lagi seri-seri yang selanjutnya, saya berdoa Bapak Ibu Saudara senantiasa baik-baik saja, dan Bapak Ibu Saudara menjadi jemaat yang produktif, tidak konsumtif. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.